Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami kelompok aksi milenial yang beranggotakan Regina Kusuma dengan NIM 20804244005, Olji Saliza Saputri dengan NIM 20804244010, dan yang terakhir ada Nurul Fadila dengan NIM 20804244047. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan melakukan proyek pendampingan UMKM. Kegiatan ini termasuk tugas dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang diampu oleh Bapak Ngadiono SPD MPD. Di dalam video ini, kami akan memaparkan hasil proyek pengabdian usaha Miletek, serta menjelaskan mengenai yang pertama, sejarah singkat berdirinya Miletek, yang kedua, proses pembuatan Miletek, yang ketiga, ada promosi, dan yang terakhir, testimoni. Kira-kira pada penasaran gak nih sama pembuatan Miletek? Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Bisa kita lihat ada gambar Miletek dan pabriknya nih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah Miletek. Antara lain banyaknya budaya, dimulai dari kerajinan tangan, museum, bangunan sejarah, bahkan Yogyakarta juga disebut sebagai kota pelajar yang menyimpan segudang hal yang menarik. Tidak terkecualinya adalah kulinernya. Yogyakarta juga terkenal dengan kekayaan kuliner yang beragam, lezat, dan tentu saja harganya pasti terjangkau. Salah satu daerah di Yogyakarta yang memiliki kuliner khas yang saat ini sudah dikenal adalah di daerah Bantul, yaitu Miletek. Hal ini merujuk pada warna mie yang berbeda dengan mie pada umumnya. Nah, Miletek ini berwarna keabuan karena bahan yang digunakan dalam pembuatan mie tidak menggunakan pewarna zat kimia serta zat pengawet. Meski tanpa zat pengawet, Miletek ini bisa disimpan hingga kurang lebih sampai 3 bulan. Pembuatan Miletek Cap Garuda ini berada di Dusun Bendo, Trimurti, Serandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Miletek ini berdiri sejak 70 tahun yang lalu, lebih tepatnya dimulai tahun 1940-an. Bahan dasar dalam pembuatan Miletek adalah tepung gaplek yang dikombinasikan dengan tepung tapioka. Tepung gaplek ini merupakan tepung yang terbuat dari singkong yang dijemur hingga kering, sedangkan untuk tepung tapioka merupakan tepung pati yang berwarna putih yang memiliki tekstur sedikit lebih kasar dari tepung terigu. Tepung tapioka ini juga memiliki nama lain, tepung kanji ataupun tepung aci. Kami melakukan pendampingan di pabrik Miletek asli Bendo Cap Garuda yang beralamat di Bendo RT 101 Trimurti, Serandakan, Sawahan, Trimurti, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik ini didirikan sekitar tahun 1940 oleh kakeknya yang bernama Haji Umar Bisir Nahdi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yasir Ferry Ismat Rada. Proses pembuatan Miletek. Yang pertama, tepung gaplek dicuci dan direndam. Di dalam proses ini bisa kita lihat sebelumnya tepung gaplek dicuci dan direndam dengan air dilakukan sebanyak 3 kali supaya getahnya hilang. Setelah dicuci, langkah selanjutnya adalah tepung gaplek dimasukkan ke dalam karung kurang lebih 6 karung. Bisa kita lihat di video ada Mang Ujang mencuci tepung gapleknya, kemudian Kang Arif membantu memasukkan tepung gaplek tersebut ke dalam karung. Setelah
Setelah tepung gaplek dimasukkan ke dalam karung, Mang Ujang dan Pak Jaja mengangkat karung tersebut ke gerobak untuk dipindahkan ke laksana blender raksasa, yaitu tempat penggiling yang memiliki diameter sebesar 2 meter dan bobot 1 ton. Nah, laksana blender ini berfungsi untuk menggiling dan mengaduk adonan tepung. Oke, untuk langkah yang kedua adalah proses pengadukan tepung gaplek dan tepung tapioka. Bisa kita lihat nih di video, pemilik pabrik di sini memiliki 3 sapi yang besar-besar dan tentu saja sehat. Karena pasti sapi-sapi ini juga membutuhkan tenaga yang besar dalam mengaduk tepung yang dilakukan di laksana blender. Makanya setiap harinya pasti selalu diberi makan oleh pemilik pabrik. Nah, lanjut untuk langkah selanjutnya itu setelah tepung gaplek dicuci dan direndam, proses selanjutnya adalah pengadukan tepung gaplek dan tepung tapioka. Proses pengadukan tepung dilakukan di laksana blender raksasa yang digerakkan oleh tenaga sapi. Nah, disinilah letak keunikan yang menjadi ciri khas dari proses produksi mie letek. Sapi berjalan mengitari laksana blender sambil menarik alat penggiling untuk mengaduk adonan hingga menghasilkan warna coklat. Nah, di dalam proses pengadukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1-3 jam. Bisa kita lihat nih di video, sapinya sudah mulai mengaduk adonan dengan dibantu oleh 2 orang mencampur dengan sosrek yaitu. Nah, selain suara alat penggiling super besar itu, terdengar pula riuh percakapan disertai senda gurau ala wong Jawa dari para pekerja yang ada di tempat itu. Rata-rata pekerjaan di pabrik mie letek Cap Garuda ini telah memasuki usia senja, yakni 50 tahunan ke atas. Namun, tangan-tangan rentan mereka masih cukup kuat dan cekatan dalam mengelola adonan tepung tapioka menjadi segumpal mie. Bisa kita lihat di video, Mang Ujang sedang mengambil air nih untuk apabila dirasa tepung terlalu banyak, maka ditambah air lalu diaduk lagi supaya pencampuran tepung lebih cepat menyatu. Jadi seperti inilah proses pengadukan tepung gaplek dan tepung tapioka yang dilakukan oleh sapi dengan menarik alat penggiling untuk mengaduk adonan. Bisa kita lihat di video ya. Yang ketiga, setelah lamanya kita menunggu, akhirnya adonannya pun sudah tercampur. Lalu langkah selanjutnya adalah adonan tersebut dipadatkan. Yang keempat, setelah dipadatkan, kemudian dilakukan pengirisan dalam bentuk kotak-kotak agar dapat memudahkan proses pengukusan. Bisa kita lihat, Bapak Badrun sedang mengiris adonan dalam bentuk kotak-kotak. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima ini, adonan yang sudah siap dalam bentuk kotak-kotak, kemudian adonan tersebut dikukus di dalam oven. Bisa kita lihat ya, tempat pengukusannya juga tradisional sekali ya. Dilihat dari bentuknya itu seperti lemari. Nah, di bawahnya lemari itu ada arang, jadi pakai arang bukan pakai gas ya. Jadi benar-benar kelihatan tradisional sekali. Nah, proses pengukusan adonan ini memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Bisa kita lihat ya di videonya ini untuk proses yang kelima, yaitu pengukusan sambil menunggu waktu paling kurang lebih 1,5 jam.
7. Proses penjemuran. Untuk proses penjemuran dilakukan sejak pukul 6 pagi, dijemur di bawah terik matahari seharian penuh sampai minyak kering. Dalam pengeringan ini juga dibutuhkan ketelatenan karena untuk musim hujan sendiri belum bisa diperkirakan, terkadang panas dan juga hujan. Intinya, dalam proses pengeringan ini dilakukan sampai minyak benar-benar kering. Akhirnya dijemur di bawah terik sinar matahari seharian penuh pada keesokan harinya. Mie letek yang telah kering pasca penjemuran selama 8 jam lamanya itu kemudian dibungkus ke dalam kemasan plastik sebelum siap untuk didistribusikan ke pasaran. Yang ke-8, mie letek yang telah dikeringkan pasca penjemuran selama kurang lebih 8 jam lamanya. Kemudian dibungkus ke dalam kemasan plastik sebelum siap untuk didistribusikan. Nah, sebelum dikemas, mie letek ini ditimbang terlebih dahulu. Bisa kita lihat ya, Pak Gunawan ini sedang menimbang mie tersebut. Nah, alat timbangnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk penimbangannya, mie sebesar 5 kg per bungkus yang sudah ada capnya Garuda dibanderol seharga Rp155.000 per 5 kg. Selain dijual di pasaran, ada juga pembeli dalam jumlah besar atau gorengan yang mengambil langsung di pabrik untuk langsung menjual di dalam bentuk kemasan lengkap. Harga jual letek di pasaran ini Rp8.000 per bungkus atau Rp41.000 per pak yang berisi 5 kg mie letek yang mentah. Jangan dikira kita bertiga tidak mencoba mie leteknya, kita sudah mencobanya langsung. Kita bertiga mendatangi salah satu pelanggan mie letek Cap Garuda Mbah Muji yang berada di Jalan Serandakan, Yogyakarta. Warung mie letek Mbah Muji ini sudah ada di Serandakan, tak jauh dari Praktik. Inilah testimoni dari kita, benar-benar mie terenak yang pernah kita coba. Dengan proses yang benar-benar tradisional dan mie letek ini tidak menggunakan pewarna zat kimia serta zat pengawet. Meskipun tanpa zat pengawet, mie letek ini bisa awet disimpan hingga lebih dari 3 bulan. Benar-benar mantap sekali ya teman-teman. Jangan lupa nyobain makanan mie letek, dijamin lagi. Setelah kita melihat proses dari pembuatan mie letek ini, kita juga membuat poster untuk promosi ke teman-teman kita. Bisa kita lihat posternya, sudah tertera alamat beserta nomor telepon pemilik apabila teman-teman yang lain tertarik untuk membeli mie mentahnya. Terdapat salah kata, kami minta maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.